Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Honda All New BR-V. Ini mobil yang paling ditunggu saat ini dan mobil ini baru meluncur di 2022 bulan Januari secara resmi, tapi di bulan September 2021 sudah diperkenalkan secara virtual kemarin dan hari ini kami menjadi salah satu media pertama yang bisa menemui langsung sosok dari Honda All New BR-V ini. Dan di video ini kita akan lihat apa saja yang ditawarkan mobil ini, bagaimana posisi berkendaranya, bagaimana kelegaan ruangnya, dan apa saja yang ditawarkan oleh Honda All New BR-V. Sosok luarnya lebih dari 90% mirip dengan Honda N7X konsep yang diperkenalkan beberapa bulan lalu. Jadi memang ini basisnya dari N7X konsep. Dan yang agak menggelitik adalah Honda BR-V itu pertama kali keluar di Indonesia tahun 2016. Itu berbasis Honda Mobilio. Honda Mobilio yang ditinggikan, ground clearance-nya kemudian diberikan aksen dan aksesoris yang membuatnya terlihat gagah. Nah, sekarang All New Mobilio belum keluar, tapi All New BR-V sudah keluar. Dan sejak konsep N7X konsep waktu itu diperkenalkan sebagai memang SUV. Jadi dia bukan lagi MPV yang ditinggikan, tapi dari rancang bangun awalnya memang dia sudah mengalami pendekatan sebagai sebuah SUV. Secara keseluruhan tampilannya ini terasa lebih kalem dan lebih dewasa dibandingkan BR-V sebelumnya. Karena BR-V sebelumnya, karena dia berbasis dari MPV, untuk menjadi sebuah LSUV, dia bukan hanya ditinggikan, tapi disematkan sejumlah aksesoris supaya terlihat garang, supaya terlihat gagah. Tapi kalau ini, dia justru terlihat lebih kalem, tapi langsung terlihat seperti SUV. Tidak ada lagi kesan seperti MPV yang ditinggikan, di bagian depannya lebih gemuk. Ini grillnya bahasa desain baru Honda. Kemudian lampunya ini LED, kecuali untuk yang sennya ya, dia masih bohlam. Kemudian lampu fog lamp juga LED. Kemudian dari bagian samping, itu clue desain dari BR-V sebelumnya atau Mobilio sebelumnya itu ada di pilar C-nya. Tapi yang lainnya, mobil ini terlihat lebih berisi dibandingkan BR-V sebelumnya. Dan sekaligus juga seperti tadi saya bilang, lebih kalem dan lebih dewasa. Jadi terasa seperti naik kelas dari taste desain Honda All New BR-V ini. Ada 5 tipe BR-V yang dijual di Indonesia. Yang pertama adalah E bertransmisi manual, kemudian S bertransmisi manual, S bertransmisi CVT, Prestige CVT, dan Prestige CVT dengan Honda Sensing. Dan harga yang ditawarkan adalah dari 260 juta rupiah. Tapi Honda belum menyebut harga tiap variannya berapa. Namun kami prediksi unit yang di sebelah kami ini, Prestige dengan Honda Sensing, bisa menyentuh di angka 300 juta rupiah. Tapi walaupun kemungkinan menyentuh harga 300 juta rupiah, apa yang ditawarkan mobil ini benar-benar cukup revolusioner untuk Honda di kelas ini. Dan bukan sekedar pembaruan minor, tapi hampir semuanya berubah. Sekarang kita lihat dulu apa yang ada di balik kap mesin. Untuk mesin, dia berubah total dari BR-V sebelumnya. Walaupun sama-sama 1500 cc, tapi ini adalah mesin baru. Ini sebenarnya mesin yang sama persis dengan yang digunakan di Honda City Hatchback RS. Sama-sama 1500 cc, tapi kalau BR-V sebelumnya itu SOHC, sekarang DOHC. Tenaga meningkat sedikit menjadi 121 PS dengan torsi 145 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 6 speed dan transmisi CVT. Nah, ini tampilan mesinnya oke, dan di sini ada peredam yang sangat tebal ya, jadi ini kelihatan untuk mereduksi suara mesin sampai ke kabin, walaupun kami belum bisa mencobanya langsung. Tapi ada detail yang kurang enak buat dilihat itu. Ini ada seperti apa ini? Ini ada seperti bukan dempulan ya, tapi mungkin seperti paste yang berwarna krem ini yang kelihatannya kurang rapi, tapi bisa dipahami karena ini adalah mobil prototipe, bukan mobil yang akan diserahkan ke
konsumen, dan kami berharap ketidakrapihan beberapa di sini itu bisa tidak ada nanti pada saat mobil ini di delivery ke konsumen. Soalnya ini mobil memang masih prototype, belum ada BRV yang boleh jalan kecuali yang melakukan uji tipe. Jadi kami berharap beberapa isu yang kurang rapi di kap mesin itu bisa selesai pada saat mobil ini di delivery ke konsumen di Januari 2022. Nah, untuk Anda yang ingin mengembangkan usaha otomotif di aplikasi digital, kini Gias punya marketplace terbaru namanya Gias Auto 360. Aplikasi ini akan menjadi solusi digital penjualan kendaraan dan produk pendukung otomotif dengan mudah, aman, dan nyaman. Ayo gabung jadi merchant, cara daftarnya mudah dan gratis. Untuk keterangan lebih lanjut, klik link yang ada di kolom deskripsi. Dari samping Anda juga bisa lihat bahwa tampilannya lebih dewasa juga dibandingkan BRV sebelumnya. Dia tetap ada aksen hitam di spakbor untuk menandakan ini adalah sebuah SUV yang gagah. Peleknya 17 inci. Peleknya beda sedikit dengan N7X Concept. N7X Concept itu 18 inci, tapi ya wajar karena itu mobil konsep biasanya besar-besar. Tapi ini 17 inci yang mana itu sudah cukup memadai untuk kelas ini. Dan sebenarnya secara dimensi mobil ini membesar di segala sisi. Yang pertama, dia wheelbase-nya lebih panjang 38 mm dibandingkan BRV sebelumnya. Panjang keseluruhan lebih panjang 34 mm, bahkan mobil ini lebih lebar 45 mm dibandingkan sebelumnya. Ground clearance meningkat dari 201 mm menjadi 220 mm, begitu juga dengan ketinggian total mobil yang bertambah 19 mm dibandingkan sebelumnya. Jadi ini adalah mobil yang lebih besar, mobil yang seharusnya lebih lega. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daya angkutnya. Di bagian belakang Anda juga akan menemukan desain yang lebih mature, lebih dewasa, lebih kalem dibandingkan sebelumnya, tapi tidak meninggalkan unsur desain modern. Nih, lampunya sculpted dengan teknologi LED juga untuk lampu belakangnya dan lampu remnya. Kemudian, ya, terlihat less dramatic atau tidak sedramatis yang model sebelumnya, yang mana itu mungkin bagus buat orang yang memang menginginkan mobil yang desainnya tidak terlalu agresif. Nah, sekarang seperti kita tahu tadi mobil ini panjangnya bertambah total 34 mm dan itu terlihat walaupun 3 baris bangku, karena ini 7 penumpang, 3 baris bangku tegak tapi masih ada tempat yang sangat memadai di belakang. Ini mungkin bisa untuk 3 buah backpack atau 2 buah koper medium, dan dia memiliki tray yang bisa diletakkan kalau misalnya kita ingin tidak terlalu banyak barang, tapi ini juga bisa diturunkan seperti ini untuk menambah kapasitas barang. Masih kurang kapasitasnya, Anda bisa seperti ini. Anda bisa lipat jok baris ketiga dan Anda juga bisa lipat jok baris kedua untuk menambah kapasitas dan membuat kepraktisan mobil ini memang masih bagaikan sebuah MPV. Nah, sekarang yang harus kita tahu adalah kalau space barang cukup, bagaimana space untuk orang? Dan saya akan melakukan tantangan untuk mobil ini dengan saya duduk di bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Apakah bisa 3 orang setinggi 177 cm duduk di satu baris yang baris yang sama? Kita mulai bagian depan dulu. Untuk sistem pengereman, Honda BRV ini masih konvensional dengan rem cakram di depan dan rem tromol di belakang. Oke, kita atur dulu posisi duduknya di sini. Nah, ini bisa naik turun ya. Saya akan turunkan dulu. Oke, ini posisi berkendara ideal saya. Nanti saya akan kembali lagi ke depan untuk membicarakan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Tapi sekarang saya mau ke belakang dulu untuk melihat space yang tersisa di belakang. Oke, depan posisi duduk saya yang tadi. Dan wow, ini masih lega sekali.
Dan dia seperti MPV, dia bisa maju mundur. Bahkan di posisi paling maju saja saya masih ada space ruang kaki. Headroom sangat-sangat lega. Oh ya, dia juga memiliki AC double blower ya di sini di bagian tengah. Kalau saya tidak ada orang atau barang di belakang, saya bisa mundurkan dan ini sangat lega. Kemudian dia juga bangkunya bisa reclining, dan ini recliningnya cukup rebah, cukup nyaman. Dan dia juga ada material empuk di sandaran tangan dan di trim pintu. Oh ya, selain itu mobil ini juga dilengkapi dengan armrest yang walaupun mungil armrestnya, tapi dia cukup tinggi dan cukup nyaman. Walaupun ada sedikit beda ketinggian dengan sandaran tangan di kanan, tapi it's okay. Tidak ada cup holder di armrest ini. Cup holder hanya ada di pintu, satu di kanan, satu di kiri. Dan untuk penumpang bagian tengah ini, dia masih mendapatkan power outlet 12 volt. Yang ini bisa dipakai untuk mengecharge berbagai barang elektronik termasuk gadget Anda. Ini nyaman sekali, paha juga tersangga dengan baik. Tapi karena saya tahu akan ada orang setinggi 177 cm juga duduk di belakang, oke, saya akan mengalah sedikit. Saya akan majukan sedikit, tidak sampai maksimal. Oke, ini masih oke buat saya. Kaki juga masih bisa selonjor ke bawah. Ini masih oke. Sekarang saya akan ke belakang. Nah, untuk pindah ke belakang, saya tinggal melipat bangku ini, dan ini sudah one touch tumble. Jadi ini sudah sangat praktis. Tinggal sekali seperti ini, dia langsung menyediakan akses yang lega ke belakang. Sekarang saya akan masuk ke belakang, dan kursi ini akan saya lipat untuk memudahkan videografer melihat saya di belakang. Oke, ini ada sandaran kepalanya, kita ke atasin dulu. Dia juga bisa rebah ya bangkunya. Nah, ini posisi yang paling tegak. Kalau misalnya ada barang di belakang, kalau tidak ada barang di belakang bisa direbahkan. Yang ini juga cukup rileks. Lega sekali. Oh iya, saya lupa, yang depan belum balikin posisinya. Oke, sekarang saya balikin posisinya. Dan saya akan recliningkan sampai maksimal. Nah, ketika sampai maksimal seperti ini, kaki saya mentok. Tapi ya ini artinya benar-benar nggak tenggang rasa ini orang di depan. Kalau dia ada orang di belakang dan masih rebah maksimal, kita akan rebah yang normal. Dan ini masih ada legroom tersisa kira-kira 3 cm. Headroom, surprisingly saya nggak mentok sama sekali. Dan walaupun paha tidak terlalu tersangga dengan baik, tapi orang dewasa masih bisa duduk di belakang. Dan ini terasa memang lebih lega dibandingkan BRV sebelumnya. Dan satu fitur yang baru, dia sekarang ada power outlet 12 volt. Ternyata bukan USB, di sini 12 volt. Yang ini bisa digunakan untuk mengecharge gadget Anda, atau Anda juga bisa misalnya piknik membawa lemari es, portable juga bisa. Jadi ini multiguna power socket 12 volt ini. Maksimal dia bisa 180 watt. Oh ya, dia juga selain power outlet memiliki cup holder di kanan dan di kiri. Dan di sini ada airbag juga. Airbagnya juga memang cukup lengkap ya. Di tipe yang teratas ini ada side curtain airbag dan ada side airbag dengan side impact beam juga. Jadi unsur keselamatannya sangat memadai. Oke, saya sudah membuktikan bahwa 3 orang dengan postur seperti saya itu bisa duduk di satu baris seperti ini dari depan, tengah, sampai belakang. Sekarang kita kembali ke depan untuk melihat fitur-fitur unggulan terbaru dari Honda yang ada di BRV ini. Oke, kita ke bagian depan lagi, dan seperti Anda tadi sudah lihat bahwa ini posisi berkendara saya. Posisi berkendaranya sendiri agak tinggi ya, sesuai dengan napas sebuah SUV, tapi Anda bisa adjustable tingginya dengan model dongkrak seperti ini. Jadi dia bisa cukup rendah juga. Dia bisa cukup rendah. Posisi berkendaranya it's okay, cukup ergonomis, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan teleskopik, hanya tilt. Coba kalau misalnya dilengkapi dengan teleskopik, ini akan bisa
fleksibel untuk berbagai tinggi badan. Oke, posisi berkendara untuk saya tidak ada masalah, walaupun pasti bisa lebih sempurna lagi kalau dia teleskopik. Tapi ini secara keseluruhan dashboardnya mengalami peningkatan drastis dari Mobilio, maksud saya BRV sebelumnya. Ini ada material empuk dengan kulit dan jahitan asli. Kemudian di tipe tertinggi ini juga joknya sudah kulit semua. Memang masih ada sejumlah plastik keras, tapi ya ini memang wajar di kelasnya, tidak mungkin semuanya material empuk. Airbag, 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 airbag. Jadi di mobil yang atas ini, varian paling atas, saya menghitung sudah ada minimal 8 buah airbag. Baik di depan ada 4, di row kedua ada 2, dan di row paling akhir masih ada 2 lagi. Piano black di sini, di transmisi juga piano black. Untuk instrumen sendiri, dia belum full digital, masih analog. Tapi analognya dibuat memang lebih elegan dengan ada sentuhan chrome di pinggirnya dan di tengahnya ada MID yang digital. Oke, nah ini di entertainment systemnya juga lebih sopan ya dibandingkan banyak produk Honda sebelumnya yang menonjol keluar, kesannya terpisah, tapi ini lebih terkesan menyatu walaupun ini memang tidak terintegrasi dengan mobil, tapi setidaknya dia bentuknya lebih rapi, ada gambar Honda BRV-nya di depan dan dia sudah memiliki fitur Apple CarPlay serta Android Auto yang dihubungkan lewat USB slot. USB slotnya ada 2 di sini. Yang kiri ini untuk Android Auto atau untuk Apple CarPlay dan masih ada power outlet 12 volt. Tapi ini kami merasa ini kualitas pembuatan di tempat soketnya ini kurang solid ya. Terlihat ini terbuat dari plastik tipis. Mungkin kalau dibuat lebih solid lagi akan lebih baik. Semoga di versi yang dijual ke masyarakat ini bisa diperbaiki. Ini terlalu ringkih rasanya. Kalau konsol tengahnya ya it's okay lah, sesuai standar di kelasnya. Kemudian dia ada sandaran tangan dengan soft material juga. Di sini ada laci penyimpanan. Rem parkir masih manual, tapi AC sudah digital dengan climate control. Jadi ada mode autonya walaupun masih single zone ya, belum dual zone, tidak apa-apa, itu normal di kelasnya. Lampu sudah auto, kemudian wiper belum. Nah, di setir seperti saya bilang tadi, tipe tertinggi dari BRV ini memiliki fitur Honda Sensing dan Honda Sensingnya cukup lengkap. Pertama, dia ada adaptive cruise control dan adaptive cruise control itu ditemani juga oleh lane keep assist system. Jadi secara teknis mobil ini sebenarnya semi autonomous, Anda bisa tanpa memegang setir di jalan tol misalnya, dia akan belok sendiri mengikuti jalan, tapi memang tidak direkomendasikan. Jadi tetap Anda diwajibkan memegang setir walaupun komputer yang akan mengendalikan mobil, dan kalau Anda melepas setir dalam waktu yang lama dia akan memberikan peringatan dan akhirnya nonaktif. Kemudian ada lane departure warning dan dia ada yang disebut Honda sebagai lead car departure notification system. Jadi kalau mobil di depan itu berjalan, misalnya kita macet gitu ya, kebiasaan kita kalau macet terus kita buka gadget atau kita mungkin ngobrol sama penumpang, mobil depan jalan, di sini ada peringatan dan ada bunyi juga, "Oi, mobil depan udah jalan." Ya nggak gitu sih bahasanya, tapi dia akan memberi peringatan dan kita bisa langsung aware untuk langsung maju. Engine start stop berwarna merah dan mobil ini sudah bisa di start dari luar. Kemudian mobil ini juga dilengkapi dengan smart keyless entry yang dilengkapi juga dengan walk away lock. Jadi Anda ke mall seperti ini Anda nggak perlu khawatir, Anda tinggal tutup pintu, Anda pergi, selagi kunci itu ada di kantong Anda, dia akan mengunci mobilnya. Nah, kemudian pernah ada pertanyaan, kalau gitu kalau misalnya ada anak kecil di dalam ketinggalan gimana ya? Anda harus perhatikan penumpang Anda sebelum Anda mengunci mobil, dan mungkin kalau misalnya Anda lupa bahwa Anda membawa anak Anda dan Anda meninggalkan di mobil ya, mungkin lebih baik anak itu terkunci di dalam mobil dibandingkan keluar dan terus diculik orang lain gitu. Tapi Anda tidak boleh lupa. Jadi peringatan sebelum walkway lock, pastikan tidak ada orang atau binatang peliharaan Anda di dalam mobil, apalagi kalau mobil diparkir di tempat yang panas. Ini laci, kapasitasnya lumayan, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil.
materialnya plastik keras, tidak ada soft opening. Tapi ini yang benar-benar kelihatan mahal di BRV terbaru ini. Kemudian di bagian kanan juga ini ada ini ya, ada tombol untuk Honda Sensing-nya on atau off. Oh ya, dan satu lagi, dia dilengkapi juga dengan Honda Lane Watch. Jadi ketika Anda itu melakukan manuver, Anda memakai sen, dia akan bisa melihat blind spot di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Dia bisa melihat blind spot di sebelah kiri karena ada kamera di sebelah kiri. Tapi mobil ini belum dilengkapi dengan 360. Coba, nah sekarang saya akan coba. Ketika kita masukkan gigi mundur, dia ada kamera mundur. Tidak ada guidelines, tapi dia ada kamera mundur dan belum 360. Jadi kamera di sebelah kiri itu hanya untuk melihat jalur sebelah kiri ketika Anda memakai sen. Tapi ini adalah langkah yang revolusioner untuk Honda memasukkan fitur Honda Sensing yang lengkap dan bisa seperti sistem semi autonomous di LS UV. Dan ini adalah yang pertama di kelasnya. Di kelas ini tuh saingannya ada Xpander, Xpander Cross, Terios, Daihatsu Terios, Toyota Rush, Suzuki XL7. Ini fitur radar pertama di kelas tersebut. Bisa dibilang Honda BRV ini membaik di segala sisi dibandingkan sebelumnya. Bentuknya lebih dewasa, kemudian dimensinya lebih besar, mesinnya lebih baik teknologinya dibanding sebelumnya, dan fiturnya meningkat sangat jauh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana rasa berkendara dari mobil ini? Sayangnya itu baru bisa diketahui pada saat mobil ini nanti sudah lewat uji tipe, semua sertifikasi sudah diselesaikan, dan itu kemungkinan di Januari 2022. Tapi untuk sekarang, sekian first impression kami terhadap Honda All New BRV ini. Dan Honda bilang di Gias 2021 bulan November itu akan ada kejutan berikutnya dari Honda. Kami belum tahu apakah versi Mobilio dari BRV ini atau Honda All New HR-V. Nanti kita tunggu di Gias 2021. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com dan download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.